Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyami sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama sekali sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan ke penghulu alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, kemudian kepada para tabi'in, tabi'in, ulama yang mutaqaddimin dan juga ulama yang mutaakhirin. Yang ulun tuan hormati kepada Imam Syekh Masjid Besar Pesangan selaku gurau kita yang bersama. Selanjutnya kepada seluruh panitia masjid, mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan oleh Allah umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, mampu memikirkan tentang kemakmuran masjid yang berada di tengah-tengah Getanyonyo. Selanjutnya kepada gurau-gurau Banmandum dan juga kepada urungsi-urungsi yang berhadir pada subuh yang sangat mulianya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sambil-sambil kita beriktikaf, lebih-lebihnya adalah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah limpahkan segala pahala kepada kita yang bersama. Nakeh izin luntuan bacut nyamaah kepada gure-gure karena luntuan duk lebih manyang bacut. Jadi mudah-mudahan naji ke sabah masalah. Jadi luntuan ba subuhnya ingin pegah bacut walaupunnya tali pegah le gure-gure kita yang mandum, tapi sebagai pengulang ataupun ulang kaji kita supaya mangat mertamah mantap dalam hati, diingat dalam pikiran kita insya-Allah. Putra teman yang ulun tuan pegah nakeh masalah yaitu ada 7 perkara sunat-sunat dalam mengerjakan puasa bulan suci Ramadan. Jadi sunnah haji insya-Allah yang hino na 7 boh. Mungkin dalam kitab yang lain lebih hanya mungkin saja. Tapi yang luntuan kali merompok na 7 boh. Puji teman masalahnya karena sunatnya menyertapubut di dalam bulan suci Ramadan, fahala sunat yang geganto oleh Allah saban lagi fahala wajib. Maka 2 rakaat solat sunat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu fahalanya sama seperti 2 rakaat berada di luar bulan suci Ramadan. Jadi 2 rakaat sunat di dalam bulan suci Ramadan itu sama seperti pahala wajib yang berada di luar bulan suci Ramadan. Jadi begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang wajib? Dengan yang wajib 2 rakaat wajib. Salat yang kita kerjakan sama seperti 70 kali kewajiban yang kita laksanakan. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita nyonyo hana pre
iaitu tacok yang sunnah-sunnah, apalagi yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi berlipat-lipat ganda. Yang wajib dilipat 70 kali lipat, yang sunat dijadikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bak bengohnya ataupun subuhnya adalah 7 perkara yang sunat-sunat di dalam melakukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah makan sahur. Pajuh sahur ni bahasa ni. Jadi sunat dalam bulan Ramadan benar tak pajuh sahur. Kiban pajuh sahur yang pu bersabah piring pingan bukan. Makna pajuh sahur nan sekedar makan satu kurma itu sudah mendapatkan pahala makan sahur. Ataupun sekedar seteguk air. 3 teguk nyopun kira pahala sahur. Kemudian hana cik seteguk boleh dengan sedikit makan apa saja makanan yang kita inginkan. Jadi tidak mesti dengan nasi satu piring. Ya, terserah yang namanya makan untuk sahur diberikan pahala oleh Allah. Itu sunnah. Ya, Pakaumanan karena hadis Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu sekalian dan bahwa sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah. Ma makna barakah? Apa makna barakah? Barakahnya adalah ziyadul khair. Bertambah-tambah kebaikan. Dengan nata pajuh sahur, getanya gebi tambahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pu kebaikan, boleh saja kebaikan dengan tapajuh sahur dapat getanya kuat tenaga dalam berpuasa. Sehingga dengan berkah tenaga yang diberikan oleh Allah, getanya mampu mengerjakan ibadat-ibadat di yang lain-lain di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan mampu melaksanakan kegiatan seperti biasa. Inilah ziyadul khair, diberi tambahan kebaikan oleh Allah dengan adanya makan sahur. Maka baik dua. Ya, dalam hadis yang lain, ista'inu bitta'amis sahur. Minta bantulah kamu sekalian dengan makan sahur. Ya, ala siyamin nahar, di atas berpuasa di esok hari. Ya, gutayolah ke bantu. Saban talakai bantu dengan ta'ih wate qailulah. Tidur menjelang zuhur sebentar, sekedar 15 ataupun 20 menit untuk mendirikan malam. Ya, menancit puasa Ramadan. Jadi kita minta bantu ataupun kita bantu dengan makan sahur. Ya, ini adalah satu perkara sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Maka jangan kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, adalah mentakhirkannya sahur. Nah, itu sunnah. Tadi sunnah makan sahur. Poh 12 tak pajuh sahur, ada pahalanya. Poh tak pajuh sahur, ada pahala sunnahnya. Tetapi sunnah yang seterusnya mentakhirkannya sahur. Dalam satu hadis, para sahabat mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah makan sahur bersama Rasulullah, thumma qumna ila shalah, kemudian kami mendirikan salat, wa kana qadru bainahuma 50 ayah. Dan ada di antara keduanya, makan sahur dan mendirikan salat kami, bainahuma itu 50 ayah. Itu 50 buah ayat bacaan. Masya Allah. Ya, jadi bacaan yang mu'tadilah. Kan kemudian dengan tartil. Jadi kon irama sampai 50 buah ayat itu lagi qari. Ya, sampai terus setengah jam. Jadi 50 buah ayat itu yang mu'tadilah. Kemudian dengan itu tartil. Masya Allah. Ya, jadi
kesekedarnya lah. Baru Rasulullah dan sahabat ini mengerjakan solat. Nyen kadar getanya mentakhirkan sahur. Pahala tetap diberikan oleh Allah walaupun puasa pun, walaupun puasa dua. Tetapi pahala yang selanjutnya mentakhirkannya. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan sunnah dalam berpuasa di bulan suci Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Tapu segera buka puasa. Kiban maksud bersegera. Makna bersegera bukan berarti gohlam terus watai dah buka. Bentuknya gohlam kak lonceng, gohlam yuk suruhnya. Kah kita buka, buka ditunggu, bersegera berpuasa. Itu salah dalam pemahamannya. Makna bersegera apabila sudah waktu tiba, sudah ghurub syamsi, terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, langsung kita berbuka puasa. Yan makna ji. Menan iup suruna bekle katanya ngan puitik. Bekle dengan empun mana? Kubahnya ile berbuka ile siat. Berbuka dengan pu hana mecih dengan sabah piring bu. Boleh dengan lehne anuk kurma. Boleh dengan iaitu bukan seteguk air dan lain-lain sebagainya. Ada nama sudah dibatalkan puasanya. Itu membuka puasa. Karena hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair. Senantiasa manusia yakni umatku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khairin dengan kebaikan. Ma'ajilul futur wa akhirus sahur. Selama mereka masih menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur. Jadi umat Nabi Muhammad senantiasa diberikan oleh Allah bi khairin dengan kebaikan apabila kita menyegerakan berbuka puasa dan mentakhirkan sahur. Ini selalu Allah limpahkan kebaikan kepada umat kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ini satu yang sangat luar biasa perkara sunnah. Karena di dalam hadis yang lain pun annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Jadi bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi itu yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan sebelum bahawa beliau salat dengan itu beberapa rutab. Fa illam yakun fa'ala tamaran. Maka jika tidak ada, maka Rasulullah berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Fa illam yakun, maka jika tidak ada juga, maka Rasulullah berbuka dengan yaitu beberapa teguk air. Masya-Allah. Di dalam hadis yang lain, idza kana ahadukum sha'iman, apabila adalah kamu sekalian itu yang berpuasa, falyuftir 'ala tamar, maka hendaklah kamu berbuka dengan kurma. Fa illam yajid fa'alal ma, maka jika tidak ada kurma, kita tidak mampu beli kurma ataupun jarang kurma di Aceh dan lain sebagainya, maka fa'alal ma, cukup sekedar air saja. Dengan mentang. Hana payah kurma, kadang mahal pada beliau. Tapi jino kamu dah tak dapatkan kurma. Belum nak order kurma, semakin banyak. Maka tinggal set, langsung cok barang kabeh. Dumpat nah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, sunat yaitu dalam bulan suci Ramadan meninggalkan bersugi setelah zawal. Jadi bekli tathikat ego setelah tergelincir matahari. Ketika masuk waktu zuhur, maka tidak dibenarkan lagi untuk menggosok gigi, bersiwak. Karena hukumnya menjadi makruh. Jadi dalam hal bersiwak, ini ada hukum ataupun heboh surah. Surah yang pertama, hukum bersiwak sunnah. Hukum bersiwak sunnah. Dah iaitu hukum sunnah.
bersiwak dengan tidak pakai odol sebelum zawal. Jadi segala mitamang wateluho, getanya bersiwak dengan siwak biasa ataupun dengan sikat igo kosong, tidak pakai odol, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apabila masuk sesuatu tidak sengaja dengan melakukan sunnah tadi, maka tidak menjadi batal puasanya. Kemudian yang kedua, ada hukum makruh. Surah yang kedua makruh. Bagaimana surah makruh? Bersiwak, sikat igo. Sikat igo bersiwak ba'da zawal. Tidak pakai odol, ba'da zawal, menggosok gigi, hukumnya makruh. Maka tidak dianjurkan. Kemudian surah yang ketiga juga makruh. Bagaimana surahnya? Yaitu bersiwak, menggosok gigi dengan pakai odol. Pakai ubat ego bahasa Aceh. Walaupun bersiwak sebelum zawal. Walaupun sebelum zawal, kalau pakai odol, hukumnya makruh. Pakai makruh karena disamakan dengan merasai makanan. Karena odol terasa, makanan juga terasa. Dan ingat, apabila kita kerjakan yang makruh, menggosok gigi dengan odol, kemudian merasai makanan, maka apabila masuk sesuatu dengan tidak sengaja kita melakukan makruh tadi, maka batal puasa kita. Walaupun tidak sengaja. Karena perkara yang kita kerjakan, perkara yang tidak dianjurkan. Sama seperti berkumur-kumur. Pasoi lambabah, pasoi laidung istinsya. Di dalam bulan suci Ramadan menjadi dua hukumnya. Di luar bulan Ramadan hukumnya hanya sunnah. Tapi di dalam bulan suci Ramadan hukumnya ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua hukumnya makruh. Bagaimana surah sunnah? Sunnah apabila kita berkumur-kumur dan istinsya dengan tidak mubalaghah, tidak bersangatan, bacut menteng, tak berkumur-kumur, bacut menteng tak pasal ilam hidung. Maka ingat, apabila masuk sesuatu ketika kita mengerjakan sunnah, masuk air tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ada satu hukum lagi, yaitu makruh. Makruh apabila kita berkumur-kumur, kemudian kita beristinsya dengan mubalaghah, dengan bersangatan. Berat terus tak grok-grok ila rukum. Pasal ila hidung menansit. Ingat, apabila masuk sesuatu, air masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam lambung, lewat tenggorokan, dengan tidak sengaja, maka hukum puasa menjadi batal. Kenapa batal? Karena kita mengerjakan perkara yang tidak dianjurkan, yang dimakruhkan. Maka ketika kita kerjakan yang makruh, masuk sesuatu dengan tidak sengaja, maka hukumnya batal puasa. Ini perlu diingat. Mandi juga demikian. Mandi ada, yaitu 3 surah. Ada 2 surahnya. Yang pertama, mandi di dalam bulan suci Ramadan, mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib dan mandi sunat. Dah mandi wajib, tengah cak orang melumpur, payah mana. Kemudian urang inang yang haid yang sudah berhenti di malam hari. Kemudian waktu subuh, subuh baru ke mana? Mandi wajib. Kemudian mandi sunnah, yaitu mandi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi sunnah. Sunnah apa saja? Maka ketika kita cucurkan air dari atas, kemudian masuk air dengan tidak sengaja di dalam lubang yang dapat membatalkan puasa, itu tidak batal puasa. Kalau masuk dengan tidak sengaja. Pada mandi sunnah dan mandi wajib. Adapun pada mandi yang mubah, mandi selain wajib dan sunnah, untuk berdingin-dingin karena kaipor getanya tamano, getanya play dari atas, kemudian masuk sesuatu ke dalam lubang yang batalkan puasa, contoh telinga, walaupun tidak sengaja, maka hukumnya batal puasa.
Masya Allah. Ya. Karena yang kita lakukan tidak dianjurkan. Bukan wajib, bukan sunnah. Hanya mubah untuk berdingin-dingin. Karena kaipar gudanya mano. Maka mano ji baik dari hati. Puji dari muyu mentang. Baju-baju mentang. Ante le hidup mata ora, yang tagrub lalang kulah hana puli. Ya, yang penting. Ya. Mungkin kadang nantilah cita-cita yang bak gurai-gurai lam insyaallah karena kita ramai gurai hina. Jadi yang bak mano yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Maka kita play dari hati, kita meng dalam lubang telinga misalnya, maka walaupun tidak sengaja batal puasa. Kemudian hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima yang sunnah dilakukan dalam bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Bujai sedekah katanya. Ya, bujai sedekah. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Man fatara shaiman falahu mislu ajr." Ya, barang siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka pahala orang puasa itu diberikan oleh Allah kepada orang yang memberi buka puasa. Masya Allah. Musaza. Getanya orang puasa, tapi makanan untuk berbuka puasa, maka dua pahala orang yang berpuasa ada pada diri kita. Ya menyesiro, apalagi banyak. Sertuh ro getanya tapi pekan berbuka, Masya Allah. Pahala sertuh ronya ke getanya mandum. Pahala sertuh ro ke getanya mandum, berarti pahala puasa lagi sertuh sadro getanya ngongon ro getanya. Tapi ingat, jangan bersedih bagi orang yang berpuasa. Bukanlah pahala dia ditarik sehingga tidak ada lagi untuk dia, tapi itu wala yanqus min ajris shaim syai'un. Tidak pula mengurangkan pahala puasa orang yang kita beri makan itu. Jadi pahala dia lain, tapi umpama pahala yang dia lakukan diberikan untuk orang yang memberi makan. Masya Allah. Maka memperbanyaklah yaitu sedekah. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan bukan hanya sedekah yang diperbanyak, tetapi memperbanyak membelanjakan atas ahlinya. Yang bulan Ramadan boleh belanja ke keluarga katanya. Yang barakan tablo i cindoi sabah, jino tamah melheboh. Dalam bulan Ramadan. Pu mentang, gule barakan dua buah ikat. Bayar mah jino tamah lom. Karena bulan suci Ramadan. Terserahlah belanja-belanja. Baik belanja sehari-hari ataupun belanja yang lainnya. Maka sunnah untuk diperbanyak. Dan selanjutnya, memperbuat baik kepada kerabat dan jirannya. Ini di dalam bulan suci Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Keenam, dua buah tu. Yang keenam adalah yang menjadi sunnah di dalam bulan suci Ramadan, mendarasatul Quran, yaitu mentadaruskan Al-Quran. Makna? Apa makna tadarus Al-Quran? Makna tadarus Al-Quran yaitu membaca atas orang lain daripada orang lain membaca atasnya. Nah, ini makna tadarus. Jadi makna tadarus Al-Quran, kan baca Quran, tadarus. Yaitu membaca di atas orang yang lain membacanya. Mesti katanya kalau kita kun sabah ayat sampai 5 buah ayat. Orang lain kun yang lom 1 ayat sampai 5 ayat. Kon tak mencocok ayat, nyam cocok ayat kon tadarus kun. Tapi qiraatul Quran. Makna tadarus Al-Quran membaca di atas bacaan orang lain. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Jibril di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika Jibril membaca, kemudian Nabi Muhammad pun membacanya. Jadi makna tadarus Al-Quran. Mang tanya ke banci dengku ya? Kon tadarus juga? Hana juga masalah. Yang pahala tetap diberikan oleh Allah. Tak mencocok ayat. Ayat pun sampai 5. Isi bulan ayat 6 sampai 10. Diberikan pahala oleh Allah. Tetapi bukan tadarus namanya. Itu namanya membaca Al-Quran seperti biasa. Mucok-cok ayat lah. Tapi makna tadarus,
adalah membaca di atas orang lain membacanya. Ya, mudah-mudahan lagi yang pengertian. Itu cerita yang tayang lom, bak gure-gure insya-Allah. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kana Jibril yulaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah min Ramadan fa bidarasatil Quran. Ya, karena Nabi Muhammad Jibril menjumpai Nabi pada malam Ramadan, dengan cara itu mengerjakan tadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh, yang disunnahkan di bulan suci Ramadan yang ketujuh adalah membanyakkan iktikaf. Jadi boleh katanya tak iktikaf. Yang pulang lagi alhamdulillah hana urang yang tubik lom. Bahkan karena katanya mengharapkan pahala iktikaf yang sangat luar biasa, apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan. Lebih-lebih di 10 akhir bulan Ramadan. Yang lebih lom. Ya, berudiplah malam kira-kira. Mudah-mudahan tuan dengar dan tuan kalan-kalan bab pekan media sosial nya masjid besar Pesangan iktikaf dan juga menghidupkan 10 akhir Ramadan ini sangat luar biasa beberapa tahun yang telah lalu. Ini alhamdulillah itu sabah, itu kebanggaan katanya. Tapi bukan katanya riak, tapi perlu diekspos supaya katanya mangat mutamah lom, iaitu urang ibadat bersama-sama iaitu katanya. Karena rianya kon bak tapegah ria. Oh malung sedekah na populan. Kon nyan ria. Mak rianya hino hidup latih. Karena boleh saja yang katanya pegahnya adalah untuk taqarrub, untuk itu mendekatkan diri ulain mangat galak. Ya, untuk itu menggalak orang lain. Maka tak pegah. Tak expose media-media hana masalah. Karena rianya kan dengan exposnya kan dengan bukan punannya. Ilmu pernah tampung cerita yang dewa urung yang lom. Tapi ria dalam hati. Ya, ria dalam hati. Jadi nyan kan itu sabah ria, cuman jalan ria betul. Tapi ria dalam hati. Tapi dengan getanya dengan tak kirimnya mungkin saja need getanya untuk menggalak orang lain. Maka dianjurkan. Mudah-mudahan nyokonyo 7 boh yaitu sunat-sunat yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan yang insyaallah nyo wujud ke manfaat dan bukti ingat kepada kita dan kita laksanakan sama-sama. Mudah-mudahan nokuh lebih dan kurang dan tuan laki maaf menyana silap dan salah tolong kembalikan kepada guru-guru kita yang bersama hino insyaallah menjadi yaitu tauladan kepada gure-gure dan kita yang bersabar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.